Lokasinya itu di sebelahnya sirkuit motocross. Di sebelahnya, ini sebelah mana? Sirkuitnya sebelah berada di bukit-bukit seperti di Malang. Iya. Ini tua dan seperti hanya kebanyakan makam-makam tua di Bojonegoro, bebatuan inilah yang menjadi tanda. Jadi kalau menurut cerita itu ada 9, tapi kita nggak tahu ini posisi pastinya yang sisi mana. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya pemirsa, sekarang kita berada di lokasi makam siapa Bang? Yang ketiga ya? Ya, jadi ini area makam umum di Desa Banjarsari dan masih aktif dipakai untuk masyarakat sekitar. Tapi di sini kita nanti akan melihat lokasi areanya makam Ki Buyut Kencono. Ki Buyut Kencono dan keluarganya ya? Iya. Konon ada 9. Ada 9 ya, iya. Ada 9 orang yang dikuburkan dan konon juga tidak ada nisanya. Maka nanti kita lihat. Kita ke sana, kita ziarah. Dan lokasinya ya, kalau panjenengan semuanya mau berziarah, itu tadi yang saya ketahui berada di bukit-bukit seperti di Malang. Iya. Jadi pepohonan, rutenya naik turun, nah itu kayak gitu. Monggo kita ke sana. Memang berada di posisi yang cukup tinggi di area Banjarsari, mungkin yang paling tinggi di sini Bang As ya. Iya. Jadi ini Bukit Banjarsari. Teman-teman kalau misalkan ke sini ya, itu di sisi selatan, kalau kita bilangnya selatan, lokasinya itu di sebelahnya sirkuit motocross. Di sebelahnya, ini sebelah mana? Sirkuitnya sebelah selatan kalau kita bilang. Oh, sebelah selatan ya, iya. Sebelah sana. Jadi antar-antarnya di situ dan makam ini di atas bukit. Bukit tertinggi di area Desa Banjarsari ya. Betul. Dan karena kalau teman-teman nanti ingin melihat posisi pemandangan yang bagus juga, di sebelah kanan saya nanti ada gedung Pemkab ya. Iya. Nampak jelas di sini Bang As ya, dari sini. Betul sekali. Area makam masih di sana. Oke, kita jalan. Siap. Jadi karena ini pemakaman masih aktif, banyak makam-makam baik yang udah lampau sekali maupun yang baru ya, dari berbagai era ya Bang. Iya. Ini kayaknya tua juga Bang As. Ini posisi makamnya. Iya, seperti ini kalau kita melihat dari nisannya, ini tua dan seperti hanya kebanyakan makam-makam tua di Bojonegoro, motif-motif sedayuan ya. Motif sedayu ya? Iya. Karena memang zaman dulu Bojonegoro juga ada tragedi perang dengan sedayu Bang. Iya, khususnya di era Arya Mentawun. Iya, selain itu siar agama Islam itu yang dari Gresik, Sedayu ke Bojonegoro itu juga banyak sekali. Oh betul. Iya, jadi banyak sekali makam-makam tokoh, makam tua itu kita dapati dengan motif-motif nisan sedayuan. Yang mirip-mirip seperti ini Bang As ya. Oke, kita langsung ke makam pemirsa. Bang As masih ini. Jadi semut. Dari area makam muncul semut hitam. Nanti bisa di-shoot Mas, dilihat. Banyak sekali muncul semut hitam. Nah, itu Mas. Nah. Kelihatan ya, Mas. Ini kayak ini. Oh ini juga ya Mas. Nah ini juga makam tua juga. Makam tua. Tapi kita nggak tahu ya ini pemirsa makamnya siapa, daerahnya siapa. Tertutup dan kita tidak mendapati adanya tulisan ataupun ukiran-ukiran nggak ada ya Mas. Ukiran relief nama atau apa. Mungkin lain waktu kita bisa menulis lebih lanjut. Ya di sini pemirsa ya. Ternyata ada beberapa makam kuno. Bisa dicek. Nah ini yang kita ada di sana tadi, di sebelah sana. Ternyata ada banyak. Ya mungkin untuk tokoh Banjarsari ya, lain waktu bisa koordinasi sharing-sharing dengan tim Cerita Rakyat ID atau tulis di komentar bahwa ini adalah makamnya siapa ya, biar kita bisa explore. Oke, lanjut. Siap.
ya. Nah, oh enggak. Ya, di area inilah. Oh, jadi areanya betul ya pemirsa. Ini area makam Mbah yang Kencono. Yang Kencono. Jadi tidak ada makam selain menurut warga disinilah Ki Buyut Kencono itu dimakamkan beserta mungkin keluarganya. Betul. Dan pengikutnya. Dan di sini juga ini Bang As, kita nggak menemukan bahwa posisi nisannya panjangnya seberapa, iya. patoknya juga tidak ada. Jadi sebagai simbol adanya makam di area sini, itu bebatuan inilah yang menjadi tanda. Jadi kalau menurut cerita itu ada 9, tapi kita nggak tahu ini posisi pastinya yang sisi mana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 9. Total 9 ya pemirsa. Ya. Untuk cerita sendiri Mas ya, ceritanya gimana? Ki Buyut Kencono ini dahulunya adalah mungkin bisa dibilang punggawa daripada kerajaan Pajang di masa Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, dan beliau ini meninggalkan kerajaan entah karena politik saat itu ataupun apa, beserta keluarganya lalu menetap di desa Banjarsari ini hingga wafat. Karena memang zaman dulu banyak sekali Bang As ya, pelarian di era antara peperangan ketika masa Pajang, iya, dengan Adipati Aryo Penangsang itu, iya, banyak sekali. Seperti yang di sana makam itu Bang As yang ada di atas gunung, Mbah Wali Kidangan. Kidangan, yang Wali Kidangan konon juga pelarian era kerajaan Pajang. Iya. Dan salah satu tokoh di antara Ki Buyut Kencono ini terdapat juga nama Ki Iropati. Ki Iropati. Ki Iropati. Mungkin masyarakat ada yang menyebut Wiropati, tapi sebenarnya antara Iropati dan Wiropati ini adalah tokoh yang berbeda. Tokoh yang berbeda. Dan salah satu cerita tentang Ki Iropati yang mungkin folklore ya, cerita rakyat, itu menceritakan suatu sore istri daripada Ki Iropati ini ketika mencuci beras, mesusi istilahnya, itu dibawa oleh sosok buaya putih. Istilahnya berdekatan dengan Bengawan, iya, ya. Jadi Bengawan itu kurang lebih 150 atau 100 meter dari sini. Nah, ketika dibawa itulah Ki Iropati setelah mendapat laporan dari sang anak, lalu mencari buaya itu hingga ke kemungkinan sekitar desa Simo, dan ditangkaplah sang buaya itu dan dibawa kemari lagi. Dan menurut konon masyarakat, buaya itu sempat ditali di pohon yang tadi ya, pohon ploso. Ya cukup lumayan jauh ya dari sini ke, iya, desa Simo sampai ke sini mungkin. Betul. Ya, tapi itulah cerita masyarakat. Mungkin ini sebagai bukti bahwasanya di area makam Banjarsari ini terdapat makam Ki Buyut Kencono yang setiap bulan-bulan tertentu masyarakat itu juga melakukan apa Mas? Sedekah bumi atau manganan. Mungkin itu pemirsa ya, kembali lagi saya sapa untuk panjenengan semuanya yang ingin nguri-nguri sejarah, khususnya pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan pusat. Hal-hal semacam ini mungkin perlu ada pemerhatian khusus ya, karena adanya orang sekarang itu karena adanya orang terdahulu, makmurnya orang sekarang karena perjuangan orang terdahulu. Artinya kita jangan sampai melupakan jas merah, ya, Bang As ya. Jangan sampai hal-hal semacam ini. Ya mungkin ada beberapa makam yang memang tidak bisa dipayoni atau dibangun, Bang As. Ya. Mungkin salah satunya juga area makam ini. Kalau memang bisa, ya semoga ke depan ada pembangunan, Bang As. Ya. Biar lebih, artinya itulah cara kita menghormati orang baru. Betul sekali. Oke, nanti kita ada Ki Ageng Pranataning Jagat akan memberikan gambaran-gambaran tertentu dari hasil ekspedisi 3 lokasi yang kita ziarahi hari ini, Bang As. Mungkin itu dulu, Bang As ya. Ya, oke.
Usahakan kalau panjenengan semuanya berziarah ke suatu makam, jangan melangkai atau ojo ngelangkai makam, tapi usahakan lewat di posisi pertengahan, di ujungnya batu nisan. Oke, ini juga makam tahun 2007 ya pemirsa. Beliau dimakamkan tahun 2007. Nah ini, tapi kita nggak tahu ceritanya bagaimana, karena sepertinya ada perlakuan khusus, mungkin juga terah darah biru. Kalau di makam area sini itu suasananya luar biasa. Jadi saya melihat ini ada beberapa era yang mana saya sampai bingung kok, era ini era apa, era apa, era apa. Pokok yang saya lihat itu kalau masalah hal sebentar. Di sini tertunggu sebuah ular yang luar biasa besarnya untuk sahabat cerita rakyat. Jadi ular ini kira-kira hidup sudah ratusan tahun di sini. Saya nggak tahu ini penunggu makam yang mana, tapi hampir lokasi ini semua dikuasai itu. Sangat besar ya Bung ya, karena memang di sini memang lokasinya cukup berada di dekat Bengawan ya pemirsa cerita rakyat. Terus banyak sekali memang nisan-nisan kuno ya Jaga. Iya, jadi saya bilang tadi ini di sini luar biasa, saya bilang di banyak era. Terus kembali lagi di di ular itu kita datang artinya tidak masalah ya, tidak masalah. Kita di sini juga niatnya kan baik, Mas Satrio. Jadi saya katakan kalau kita nggak neko-neko, kita pasti selamat kok. Oke, siap. Mungkin ada pesan lain Ki Ageng yang ingin disampaikan pada pemirsa cerita rakyat tadi? Cukup ya. Oke.